Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Kali ini sahabat, kita akan membahas terkait dengan wayang kulit. Nah sahabat, banyak peneliti yang berusaha untuk meneliti tentang wayang kulit itu berasal dari mana, sehingga cerita wayang kulit ini dikait-kaitkan dengan keberadaan di mana wayang itu sendiri berasal. Ada yang berpendapat wayang kulit itu berasal dari India sahabat, ada yang mengatakan berasal dari Cina, ada pula yang mengatakan wayang kulit itu berasal dari Indonesia, ada yang mengatakan dari Suriname, ada yang mengatakan dari Malaysia. Seorang arkeolog dari Belanda itu mengadakan penyelidikan bertahun-tahun, berpendapat bahwasannya wayang kulit ini berasal dari India. Dengan data-data empiris, data-data yang ditemukan di mana cerita Ramayana ini seorang raja yang menguasai wilayah India bagian utara, tepatnya di utara Sungai Gangga. Sang raja Ramayana ini mempunyai istri yang bernama Dewi Sinta dan diculik oleh Rahwana. Perjuangan untuk merebut kembali sang istri, seterusnya terkait dengan cerita Ramayana ini ada di India sebelah utara Sungai Gangga. Begitu pula cerita yang berkaitan dengan cerita Mahabharata, di mana cerita ini dikait-kaitkan dengan keberadaan yang di Hindustan sana, bahwasannya di Kurukshetra, tempat di mana perebutan kekuasaan di Hastinapura antara kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh Duryudana beserta adik-adiknya melawan Kurupati yang di Amartapura, ya, di Amarta bersama Pandawa limanya itu berada di India. Kemudian ada pula yang meneliti kalau wayang kulit ini berasal dari Cina, di mana dinasti Wun, ya, keturunan dinasti Kan ini bercerita sebuah sandiwara di mana para pelakunya itu dibalik tabir kelambu untuk mempersembahkan istrinya yang telah tiada, kemudian berkembang menjadi wayang kulit ini atau wayang beber. Ada yang berpendapat bahwasanya wayang kulit berasal dari Indonesia, di mana kalau dinyatakan berasal dari India, di sana tidak ada Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu kalau cerita wayang di India tidak ada. Begitu juga di Cina, yang ada Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong adalah wayang kulit yang ada di Indonesia. Kalau menurut Kibayushima, nah, dari perpaduan pendapat baik berasal dari India, Cina, Suriname, Belanda, atau Malaysia, itu monggo lah, karena di mana-mana, di negara manapun bentuk pertunjukan wayang ini ada. Yang Kibayu setujui adalah pertemuan antara sastra, pertemuan antara budaya yang sinkretiskan, yang dipadukan antara budaya India, budaya Cina, budaya Suriname, budaya Malaysia, dan budaya-budaya yang lainnya
kemudian atas kecerdikan orang-orang pribumi Indonesia, Jawa khususnya, itu memadukan antara budaya-budaya itu sehingga muncullah yang namanya wayang kulit. Nah, sekarang wayang kulit sudah melegenda, bahkan UNESCO, sebuah dewan yang dimiliki oleh PBB ini menjadikan wayang ini sebuah mahakarya yang sangat luar biasa sekali, di mana diperingati Hari Wayang Dunia itu pada tanggal 7 November ya. Setiap tanggal 7 November Hari Wayang Internasional itu diperingati. Pun pula di nasional kita di negara Indonesia pada tanggal yang sama, tepatnya tanggal 7 November ya, yang pertama kalinya pada 2021 ini dijadikan Hari Wayang Nasional. Luar biasa sekali. Nah, ini sebuah wadah komunitas para dalang yang ada di Nusantara ini untuk mengadakan pentas bersama atau untuk melestarikan budaya wayang kulit ini. Luar biasa sekali sahabat. Wayang kulit itu makna filosofi yang ada, makna filosofnya yang ada sangat-sangat luar biasa sekali. Misalkan kita cerita tentang Bima ya, tentang Werkudara. Dimasena ini mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa sekali, keteguhan yang sangat hebat. Pernah ketika mencari ilmu di Begawan Durna ya, ini beliau Sang Bima ini disuruh untuk mencari susui angin, tapak kuntul merayang dan hatinya kangkung. Harus mencari susui angin, harus terjun ke samudra, meskipun banyak yang menghalang-halangi, tetapi ini adalah perintah guru, apapun yang terjadi maka dilaksanakan. Yang terjadi ternyata Bima ini mendapatkan sebuah ilmu ya, ilmu yang sangat luar biasa sekali dari Dewa Ruci ya, beberapa pengetahuan yang terkait dengan filosofi kehidupan baik dunia kecil maupun dunia besar. Kalau kita padukan atau kita sinkronkan dengan agama Islam, itu adalah tasawuf ya, tasawuf yang tingkat tinggi, manunggaling kawula Gusti, sapa sejatine ingsun, sangka ngendi nyangopo marang ngendi. Luar biasa. Begitu juga seorang raksasa yang meski keberadaan kakaknya Rahwana itu salah ya, mencuri istri orang lain, tetapi tetap baktinya pada negara, tetap berjuang untuk membela negaranya, cinta tanah air, hubul waton minal iman, sehingga tetap maju menjadi panglima perang pada kala itu, meski di tengah peperangan itu meninggal dunia. Itu adiknya Rahwana. Banyak sekali cerita-cerita yang ada di sana, belum cerita yang dimainkan oleh dalang yang sangat-sangat legendaris, yakni Suseno ya, yang barusan meninggal dunia, itu dengan mengangkat Punokawan, Bagong biasanya itu di cover ya, diangkat dengan ciri khasnya, menjadi ikon dalam setiap ceritanya. Bahkan sempat pula Bagong ini mencari siapa sesungguhnya ayahnya, berusaha berjuang untuk mencari kepastian keturunannya, sampai-sampai naik ke Kayangan ya, naik ke Kayangan bertemu dengan Bathara Guru dan dewa-dewa yang lainnya. Kalau tidak mau mengatakan siapa bapaknya, Bapak Bagong yang sungguhnya, maka akan diobrak-abrik Kayangan balik sungsang, akan diratakan dengan tanah. Luar biasa. Ternyata meski
kita kejaraan ya, seorang abdi asal niatnya tulus, kuat, maka banyak yang bisa membantu dan bisa berealisasi. Naiknya ke Kayangan dibantu oleh makdinya ya, oleh poknya Betoro Antogo atau Togok ya, yang mana Bagong Bago ini bisa naik ke Kayangan dan bertemu para dewa. Banyak sekali cerita-cerita yang ada di pewayangan ini yang biasanya dianalogkan ya dengan masyarakat kalau sukanya mengadu domba, itu dianalogiskan seperti Sengkuni. Wah, Sengkuni. Kalau ketampanannya seperti Harjuna dan kuat sekali dalam riadohnya, itu digambarkan tampannya koyo Janaka. Keberanian seorang wanita dianalogkan seperti Sri Kandi. Keteguhan dalam berpendapat, karakter, itu dianalogiskan seperti Bimasena, seterusnya dan seterusnya ya. Kalau berani, pemuda pemberani, apa adanya, itu seperti Antasena. 3 putra dari Bimasena, yaitu Gatotkaca, Antareja, Antasena. Luar biasa sekali. Nah, sahabat Kibayoshima, kembali kepada asal muasalnya wayang kulit ini ya. Jadi kita lepas dari mana wayang kulit itu berasal aslinya. Yang jelas kita mengambil makna filosofi yang ada di dalam cerita wayang kulit ini. Kita mengambil ibaroh ya, mengambil ceritanya, kita gunakan untuk kehidupan kita. Yang baik kita pakai, yang buruk kita buang. Di mana ini sebuah media ya, media dakwah untuk bisa diterima oleh masyarakat dengan budaya yang mana untuk menyelipkan atau memberikan masukan terkait dengan dakwah, kita kemas sedemikian rupa dalam bentuk pertunjukan wayang. Luar biasa sekali dalam pewayangan ini, kolaborasi antara instrumen dengan penampilan wayang ya, harus sangat harus terpadu sekali, dimana ketika patetnya itu patet 6 ya, harus waktunya patet 6 naik ke patet 9, patet songo, kemudian ke Manyuro, itu pun juga harus disinkronkan antara pedalang, sang dalang dengan para pengrawitnya, sehingga bisa keplok ya ketika beberapa kode, beberapa sanipan ya yang diberikan kepada niyogo, maka yang diberikan oleh dalang kepada niyogo, pada yogo tanggap. Seperti sampun paripurno sang noto nggeniro tedak siyogo, bubar nggeniro ngawontenaken pasewakan, menawi kacondro kadya. Nah, itu menunjukkan perintah untuk mengangkat sebuah gending lagu. Nah, Kibayu juga belajar ke sana bersama teman-teman untuk bisa memahami, dan luar biasa sekali, memang sangat-sangat luar biasa ya wayang ini. Seorang dalang harus sangat-sangat fokus, tenaganya juga kuat karena semalam suntuk harus memainkan wayang, fisiknya, lahirnya, batinnya juga vokalnya yang membedakan antara yang bicara ini siapa, karakter masing-masing wayang ini berbeda. Jangan sampai salah ketika Sang Bima Werkudara itu ngomong yang seharusnya wah jeliteng kakang kuopo,
Seharusnya seperti itu. Jadinya bicara wah ditengkakang gitu yang, dan ini sudah mengakar ya, sudah mengakar. Yang kalau seperti ini namanya Puntadewa, yang seperti ini Harjuna, seperti ini Bagong, seterusnya dan seterusnya. Nah sahabat Kibayusima, kalau kita cerita tentang wayang ya, ini sangat luas sekali. Ramayana saja kalau kita cerita mulai dari awal sampai akhir ini perlu waktu yang cukup lama, belum Baratayuda ya. Mulai dari Pandu yang mendapatkan wanita, kemudian dikasihkan Dustarata yang punya anak 100, kemudian ada Kunti, ada Madrim yang punya anak Yudhistira, kemudian Sena dan Harjuna, ada yang Nakula Sadewa, seterusnya dan seterusnya sampai para kesatria, para putra-putra beliau yang akhirnya ada perang Baratayuda ya. Semua dari orang-orang Astina itu meninggal dunia. Akhirnya berdirilah sebuah kerajaan Astina yang dipimpin oleh keturunan Harjuna, yakni Pariksit. Wah luar biasa kalau kita cerita ke sana. Nah ini di era yang sudah digital ini, maka penampilan wayang bisa dikemas dengan cara digital pula. Tidak seperti masa tempo dulu harus mengeluarkan biaya jutaan ya, puluhan juta untuk itu semuanya. Sekarang bisa dikemas sedemikian rupa dan bisa lebih leluasa, sambil tidur-tiduran bisa menyaksikan wayang sambil apapun bisa. Nah inilah era 5.0 yang mau tidak mau kita harus ikuti zaman itu apapun ya, meski penyesuaian dari era yang sebelumnya ke era yang baru itu memang perlu waktu, perlu penyesuaian, perlu nerimo ya. Kalau kita tidak menerima dengan perubahan zaman ini, perubahan era, maka kita akan ketinggalan bagaikan kopi ya. Kopi itu yang atas kita minum, kita tidak mau naik ke atas ya tidak diminum ya, akhirnya jadi cetem yang sebaik-baiknya cuman dipakai untuk apa, ngelelet di rokok. Yang sejelek-jeleknya itu dibuang. Janganlah kita sampai menjadi cetem ya. Seberat apapun, sulit apapun kita ya ikuti era ini, kita mengikuti era ini sehingga kita bisa mampu bertahan untuk ke sana. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap dukung Kibayusima ya dengan cara tombol subscribe, like, komen untuk terus bersama Kibayusima melacak sejarah, melacak budaya, melacak para pendahulu, beberapa seni, beberapa penampilan, beberapa action, beberapa acara yang kita buat dalam konten Kibayusima ini, semuanya demi untuk para pemirsa Kibayusima. Tetap semangat tentunya bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.